Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Manajemen Perubahan di pertemuan yang ke-9. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-9. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita mulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas materi mengenai di pertemuan ke-9 ini kita akan membahas materi mengenai hubungan perubahan dengan karyawan. Hubungan perubahan dengan karyawan. Hubungan perubahan dengan karyawan, dampak, tantangan, dan strategi manajerial. Daftar isi 1, reaksi emosional terhadap perubahan. 2, pentingnya komunikasi. 3, peran manajer dan HRD. 4, keterlibatan karyawan. 5, peluang pengembangan. 6, menangani resistensi. 7, budaya organisasi adaptif. 8, dampak terhadap kinerja. 9, kepemimpinan transformasional. 10, perubahan dan retensi. Reaksi emosional terhadap perubahan. Karyawan sering menunjukkan kecemasan, ketidakpastian, atau resistensi karena perubahan mengganggu zona nyaman mereka. Pentingnya komunikasi. Komunikasi yang terbuka dan jelas dari peran manajer dan HRD. Manajer ini dan HRD membantu mengimplementasikan perubahan melalui pelatihan dan bimbingan. Keterlibatan karyawan, libatkan karyawan dalam proses perubahan, meningkatkan rasa memiliki dan komitmen. Peluang pengembangan perubahan dapat membuka peluang bagi pengembangan kompetensi dan promosi. Menangani resistensi. Resistensi harus dipahami secara empatik dan dikelola melalui pendekatan partisipatif. Budaya organisasi adaptif, budaya yang terbuka terhadap inovasi, mempercepat adaptasi terhadap perubahan. Dampak terhadap kinerja, adaptasi awal mungkin menurunkan kinerja, tapi hasil jangka panjang dapat positif. Kepemimpinan transformasional, pemimpin visioner dan inspiratif memotivasi karyawan dalam proses perubahan. Perubahan dan retensi, cara organisasi mengelola perubahan mempengaruhi keputusan karyawan untuk bertahan. Langkah-langkah dalam perubahan manajemen. Satu, menciptakan kesadaran tentang kebutuhan untuk perubahan. Langkah pertama yang penting adalah menciptakan kesadaran di seluruh organisasi bahwa perubahan itu diperlukan. Tanpa pemahaman yang jelas tentang alasan perubahan, karyawan mungkin tidak akan mendukung atau bahkan menentang upaya perubahan tersebut. Identifikasi masalah, menyadarkan tim atau organisasi tentang masalah yang ada, baik itu penurunan kinerja, perubahan teknologi, atau tekanan pasar. Komunikasi kebutuhan perubahan. Pemimpin harus mampu menyampaikan alasan perubahan secara jelas, seperti ketertinggalan dibandingkan pesaing atau perubahan dalam kebutuhan pelanggan. 2, mengembangkan visi dan strategi untuk perubahan. Setelah kesadaran tercipta, langkah selanjutnya adalah mengembangkan visi yang jelas mengenai perubahan yang ingin dicapai serta strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Visi ini harus menjadi pedoman dalam seluruh proses perubahan. Visi yang jelas menyusun gambaran masa depan yang lebih baik setelah perubahan, seperti peningkatan efisiensi, adopsi teknologi baru, atau peningkatan kepuasan pelanggan. Strategi yang terukur menetapkan langkah-langkah yang praktis dan terukur yang diperlukan untuk mencapai visi-visi tersebut, termasuk pemilihan metode dan alat yang digunakan dalam perubahan. 3, membentuk tim penggerak perubahan. Untuk memastikan perubahan dapat dilaksanakan dengan efektif, perlu dibentuk tim penggerak
staf perubahan yang terdiri dari individu-individu kunci dalam organisasi. Tim ini akan bertanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan perubahan. Apa itu perubahan? Situasi nyata yang selalu berbeda di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Perubahan akan terjadi baik diinginkan atau tidak, tetapi manakala perubahan tidak dikendalikan bisa menimbulkan dampak negatif. Hampir setiap orang pada akhirnya bekerja pada organisasi yang semakin kompleks. Kreitner dan Chiniki 2001 mengelompokkan perubahan ke dalam tiga macam tipe. Adaptive change, perubahan adaptif, merupakan perubahan yang paling rendah tingkat kompleksitasnya, biaya, dan ketidakpastiannya. Innovative change, perubahan inovatif, diperkenalkan praktik baru pada organisasi. Radically innovative change, perubahan inovatif secara radikal, merupakan jenis perubahan yang paling sulit dilaksanakan dan cenderung menakutkan bagi manajer untuk melakukan dan memberikan dampak kuat pada keamanan kerja karyawan. Tipe perubahan adaptive change, innovative change, radically innovative change, memperkenalkan kembali praktek yang telah dikenal, memperkenalkan praktek baru pada organisasi, memperkenalkan praktek-praktek baru pada industri, tingkat kompleksitas, biaya, dan ketidakpastian, potensial untuk resistensi terhadap perubahan. Kekuatan perubahan organisasi bergerak melalui sejumlah perubahan karena organisasi bertumbuh dan berkembang. Perubahan tersebut mungkin terencana atau tidak terencana dan perubahan internal terjadi sebagai akibat kekuatan internal. Model pertumbuhan organisasi dan pertumbuhan kita lihat di sini dari organisasinya. Small size, small birth plus grow, small size, middle size, large size, very large size, decreasing size, grow. Kita lihat di sini, mengapa perlu berubah? Perubahan organisasi dapat didorong oleh pengaruh yang ditimbulkan dari lingkungan internal dan juga eksternal organisasi. Lingkungan internal mempengaruhi organisasi terhadap cara organisasi melaksanakan kegiatan-kegiatannya. Tujuan perubahan memperbaiki kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan, mengelola karyawan yang resisten terhadap perubahan. Perubahan hanya dilakukan apabila diperlukan dan diperoleh keyakinan bahwa manfaatnya lebih besar dari biaya yang harus dikorbankan. Apa itu perubahan organisasional? Meliputi perubahan-perubahan terhadap budaya organisasi, proses bisnis, pengaturan mekanisme kerja dalam organisasi, lingkungan fisik, desain pekerjaan atau tanggung jawab, skill staff atau pengetahuan dan prosedur atau kebijakan. Ketika perubahan tersebut fundamental dan radikal, dikenal sebagai transformasi organisasi. Apa yang dimaksud dengan manajemen perubahan? Suatu proses secara sistematis dalam menerapkan pengetahuan, sarana, sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses tersebut. Manajemen perubahan ditujukan untuk memberi jalan keluar yang diperlukan dengan sukses dengan cara terorganisasi dan dengan metode pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat di dalamnya. Wibowo 2006. Definisi manajemen perubahan, suatu pendekatan terstruktur yang digunakan untuk membantu baik individu maupun organisasi dalam proses transisi dari kondisi sekarang menuju kondisi baru yang lebih baik. Pokman 2007. Pendekatan untuk merencanakan, membuat desain, menerapkan, mengelola, mengukur, dan mempertahankan perubahan dalam proses bisnis dan pekerjaan. Beberapa kegiatan yang terlibat dalam perubahan, mempelajari penyebab dan harapan dari adanya perubahan, mengenali bidang-bidang yang berpotensi untuk mengalami perubahan, memperkenalkan perubahan dan manajemen dari perubahan tersebut, mendefinisikan tujuan dan ruang lingkup dari perubahan kegiatan dalam perubahan, mendefinisikan bagaimana pekerjaan dilakukan setelah terjadinya perubahan, menentukan implementasi dari strategi perubahan, mengelola dan mengarahkan perubahan, mengukur pekan sebelum, selama, dan sesudah perubahan, memastikan perubahan terus berlangsung, menjaga momentum unsur-unsur dalam proses perubahan Prague 1999. Satu, lingkungan. Dua, kapabilitas organisasi. Tiga, aktor perubahan. Empat, strategi perubahan. Lima, proses perubahan. Enam, budaya perubahan. Tujuh, tindakan perubahan. Delapan, kepemimpinan yang visioner. Pendekatan manajemen untuk perubahan organisasi. Pendekatan klasik yang dapat diterapkan ada tiga langkah. Unfreezing, upaya-upaya untuk mengatasi tekanan-tekanan dari kelompok penentang dan pendukung perubahan. Status quo dicairkan, kondisi yang sekarang berlangsung diguncang sehingga orang merasa kurang nyaman. Movement secara bertahap, step by step,
Tapi pasti perubahan dilakukan, jumlah penentang perubahan berkurang dan jumlah pendukung bertambah. Untuk mencapainya hasil-hasil perubahan harus segera dirasakan. Reprising jika kondisi yang diinginkan telah tercapai, stabilkan melalui aturan-aturan baru, sistem kompensasi baru, dan cara pengelolaan organisasi yang baru lainnya. Jika berhasil, maka jumlah penentang akan sangat berkurang, sedangkan jumlah pendukung makin bertambah. Tahap-tahap manajemen perubahan. Satu, tahap identifikasi perubahan. Diharapkan seseorang dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Dalam tahap ini, seseorang atau kelompok dapat mengenal kebutuhan perubahan dan mengidentifikasi tipe perubahan. Dua, tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini harus dianalisis mengenai diagnostik situasional, teknik, pemilihan strategi umum, dan pemilihan. Dalam proses ini perlu dipertimbangkan adanya faktor-faktor pendukung sehingga perubahan dapat terjadi dengan baik. Tiga tahap implementasi perubahan di mana terjadi proses pencairan perubahan dan pembekuan yang diharapkan apabila suatu perubahan sedang terjadi kemungkinan timbul masalah. Untuk itu perlu dilakukan monitoring perubahan. Empat, tahap evaluasi dan umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data. Oleh karena itu dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data dan evaluasi data tersebut. Hasil evaluasi ini dapat diumpan balik kepada tahap identifikasi sehingga memberi dampak pada perubahan yang diinginkan berikutnya. Penolakan terhadap perubahan dalam organisasi, resistensi individual, kebiasaan atau budaya. Kebiasaan merupakan pola tingkah laku yang kita tampilkan secara berulang-ulang sepanjang hidup kita. Rasa aman, jika kondisi sekarang sudah memberikan rasa aman, maka potensi menolak perubahan ini pun besar. Faktor ekonomi, faktor lain sebagai sumber penolakan atas perubahan adalah soal menurunnya pendapatan, takut akan sesuatu yang tidak diketahui. Sebagian besar perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Persepsi cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya, cara pandang ini berubah sikap. Resistensi organisasi, satu, inersia struktural, penolakan yang terstruktur. Organisasi lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas, disiplin, dan lain sebagainya menghasilkan stabilitas. Dua, fokus perubahan berdampak luas. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin terjadi hanya difokuskan pada suatu bagian saja karena organisasi merupakan suatu sistem. Jika satu bagian diubah, maka bagian lain pun terpengaruh olehnya. Tiga, inersia kelompok kerja. Walaupun kita individu mau mengubah perilakunya, norma kelompok punya potensi untuk menghalanginya. Empat, ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasional bisa mengancam keahlian kelompok kerja tertentu. Lima, ancaman terhadap alokasi sumber daya. Kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah relatif besar sering melihat perubahan organisasi sebagai ancaman bagi mereka. Mengatasi resistensi atas perubahan, ada 6 hal yang bisa dipakai untuk mengatasi resistensi perubahan. Satu, pendidikan dan komunikasi. Berikan penjelasan secara tuntas tentang latar belakang, tujuan, akibat dari diadakannya perubahan kepada semua pihak. Komunikasikan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-9. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.